Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dimanapun kita berada. Sungguh bersyukur di pagi hari ini kita dapat kembali ke dalam ibadah kapel kita. Sebelum memulai ibadah kapel kita mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah diberikan oleh STB. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami dapat kembali ke dalam kapel ini di pagi hari ini ya Tuhan, masuk ke dalam ibadah-Mu. Sebelumnya kami ingin mendoakan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT dan di NTB. Kiranya sungguh Engkau yang berikan mereka kekuatan serta penghiburan ya Tuhan. Engkau yang sungguh jagai mereka ya Tuhan. Kiranya juga bantuan-bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain dapat segera sampai dan dapat didistribusikan juga ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya sungguh Engkau yang mengerti apa yang mereka butuhkan, Kau juga yang mencukupkan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami di Malang yang terdampak dari gempa minggu kemarin ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya sungguh Kau juga memberikan kekuatan penghiburan, Kau yang sungguh jagai mereka biar kiranya mereka tetap kuat ya Tuhan. Kami juga mendoakan biar kiranya segala bantuan yang akan diserahkan kepada mereka juga dapat sampai, dapat distribusikan juga ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan kedua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mendoakan untuk kapel kami pada pagi hari ini. Kami berdoa biar kiranya sungguh kami dapat fokus, kami dapat menikmati ya Tuhan hadirat-Mu dalam kapel pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berkati juga untuk hamba-Mu nanti yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang sungguh tolong kami untuk dapat fokus, dapat menikmati kapel pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji. Saya mengajak kita untuk sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau untuk meninggikan Allah, mengatasi langit, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan.
Sebelum memasuki pemberitaan firman, mari kita menaikkan pujian, berikanku hatimu. Biar kiranya pujian ini menjadi permohonan kita juga ketika firman Tuhan diberitakan, kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang seperti hatinya. Sehingga kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia, yang selaras dengan dia, melakukan pekerjaannya. Berikanku hatimu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita akan pujian sekali lagi, kita mau katakan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bandung, apa kabar? Semoga kita semuanya tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu berbulan-bulan ke belakang. Dan kami mengucap syukur juga untuk seluruh penyertaan-Mu di depan kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sumber sukacita dalam kami menghadapi hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ke depan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema chapel yang saya ambil pada pagi ini adalah tentang kreativitas dan menjadi bagian dari tema besar pada bulan ini, yaitu tentang use what you got. Berbicara tentang kreativitas, seringkali kita berpikir bahwa yang namanya kreativitas itu
eh, dari lahir gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang lahirnya dari lahir dia nggak kreatif, jadi udah besarnya aja nggak kreatif. Saya tidak setuju dengan itu karena saya percaya kita semuanya diciptakan oleh Allah dan kita punya Allah yang begitu luar biasa, the great creator, dan saya percaya kita semuanya punya DNA-nya Allah. Jadi kita semuanya harusnya orang-orang yang kreatif. Nah, tetapi baiklah kita akan berbicara lebih banyak tentang kreativitas. Tetapi apa kreatif itu? Saya ambil satu quotes dari Brain Pickings, satu website. Dia bilang seperti ini: kreativitas adalah kekuatan kombinasi kemampuan kita untuk memanfaatkan semua sumber daya di dalam diri kita, apakah itu pengetahuan, wawasan, informasi, inspirasi, semua fragmen yang mengisi pikiran kita. Sekali lagi, sesuatu yang ada di pikiran kita yang telah kita kumpulkan begitu lama, dari kecil sampai sekarang, hidup dan dihadirkan ke dunia lalu digabungkan dengan cara baru yang luar biasa. Mungkin bahasanya berinovasi. Jadi bukan serta-merta hadir, tetapi ada proses. Ada proses menjadi kreatif. Proses yang diciptakan, dan ini dikuatkan dengan satu bagian firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dua hal ini sudah membuktikan bahwa ada DNA-nya Allah dan ada darah Kristus dalam diri kita yang membuat kita kreatif untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Ada satu konsep yang saya mau bagikan. Ini konsep saya tentang penciptaan. Di saat Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan kita sungguh amat baik. Dia memberkati kita dan berkata sungguh amat baik, memberkati Adam dan Hawa. Di saat Dia berkata sungguh amat baik, berarti kita ada ciptaan yang sudah sempurna. Dan ada bagian-bagian dalam diri kita yang memang membuat kita bisa berpikir, bisa berinovasi, yaitu otak. Di saat kita memiliki otak, kita hidup. Tetapi kalau tidak memiliki otak, kita dipastikan mati. Tetapi di saat kita punya otak, ada dua sikap yang menentukan apakah kita bisa berfungsi menjadi seorang kreatif atau tidak, yaitu malas atau berusaha. Seorang dilahirkan kreatif, kita semua diciptakan oleh Allah, memiliki DNA-nya Allah, tetapi dia malas, dia akan melakukan semua aktivitas dia hanya dalam pemikiran dia, hanya rutinitas. Di saat seseorang melakukan segala sesuatu hanya rutinitas, tidak ada ambisi, tidak ada sukacita, saya percaya pada akhirnya dia akan mati. Karena tidak ada antusiasme, tidak ada tujuan dalam hidup dia. Tetapi sebaliknya, di saat seseorang dia berusaha, dia menghargai kreativitas yang Tuhan beri, akan muncul banyak hal-hal yang positif. Bisa berimajinasi dia, bisa menciptakan sesuatu, berinovasi, bahkan ujung-ujungnya dia akan berprestasi dan memuliakan Tuhan. Tetapi ada satu hal ya yang mengganggu dan membuat kreativitas manusia terhambat. Atau dia menjadi seorang yang begitu kreatif, dia seorang yang begitu penuh dengan ide-ide cemerlang, tetapi kreativitasnya begitu liar, kreativitasnya tidak ada arah. Ya, berapa banyak dari kita pernah mendengar bahwa ada orang yang kreatif, ujung-ujungnya diketahui dia berdosa atau ujung-ujungnya dia jatuh ke dalam banyak hal-hal kriminal dan sebagainya karena begitu liar. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas bagaimana yang namanya kreativitas kita bisa muncul, bisa berkembang ke arah yang positif. Satu, yang pertama kita harus melihat bahwa kreativitas itu perlu Yesus. Kreativitas kita perlu Yesus. Kenapa? Karena kita semuanya orang berdosa. Di saat kita berdosa,
Ya, kita mungkin akan menjadi orang yang malas, kita akan menjadi orang-orang yang liar, kita akan kreativitas kita tidak membawa kemuliaan bagi Allah, kreativitas kita menjadi kreativitas yang negatif karena kita orang berdosa. Ada satu karya seni dari Jepang yang namanya kintsugi. Kintsugi adalah karya seni Jepang di mana membuat barang pecah belah itu menjadi lebih berharga dengan memperbaiki atau menyambung kembali porselen yang rusak itu dengan serbuk emas, silver atau platinum. Jadi nanti pengrajinnya akan memberikan seperti ini kita lihat, dia akan memperbaiki porselen itu dan porselen ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan bahan utamanya adalah broken pottery. Bahan utamanya adalah porselen yang sudah rusak. Melihat karya dari Jepang ini, saya jadi melihat diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bukankah kita seperti porselen yang sudah hancur, yang sudah retak, yang gak berharga sebenarnya. Tapi Allah mengambil kita kembali, menyusun kembali kita, bahkan memberikan nyawa anaknya untuk kita, Tuhan Yesus, supaya kita bisa utuh kembali, supaya kita bisa lebih berharga dari sebelumnya. Di saat itulah, di saat kita bisa melihat bahwa diri kita sudah ada darah Kristus di dalam diri kita, kita tidak akan memberikan yang asal. Kita tidak akan memberikan sesuatu yang murahan, bukan, kepada Tuhan kita. Di saat kita tahu bahwa kita ini broken pottery, kita ini porselen yang sudah hancur tapi dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak akan memberikan hal yang jelek kepada Tuhan. Sebagai wujud tanda terima kasih kita kepada Tuhan, bukan? Karena kita orang berdosa, mari kita fokuskan diri kita untuk berkreativitas, meminta Tuhan untuk menjadi sumber kreativitas kita, dan melalui Kristus, dan kita kembalikan lagi kepada Kristus, dan kita bawa semua kreativitas kita apapun itu ya ke dalam tangan Allah. Seringkali kita berpikir bahwa kreativitas itu berhubungan dengan art gitu ya, dengan seni. Kreativitas itu sehari-hari kita, Bapak Ibu sekalian. Di saat kita menjalani hari-hari kita, di saat kita mungkin mempersiapkan bahan ajar kita, mempersiapkan khotbah kita, di saat kita konseling orang-orang sekeliling kita, apapun, semua kegiatan sehari-hari kita memerlukan kreativitas. Kita harus berpikir bagaimana ini lebih mudah, lebih baik, lebih sampai kepada orang-orang yang mau kita layani. Bukankah begitu? Yang pertama, kita perlu Tuhan. Lalu yang kedua, our creativity is an act of love. Kita harus memandang bahwa kreativitas kita adalah bukti kasih kita yang mau kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya konsep seperti itu, kita akan memberikan dengan tulus hati, kita akan melakukan, mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati. Bukan sekedar dengan pikiran kita, tetapi ada hati yang mau berkorban, ada hati yang mau memberikan yang terbaik, ada hatinya Allah di dalam hidup kita yang mau kita bagikan. Mari kita lihat cerita tentang Nuh, ya. Di saat Nuh diperintahkan Allah untuk membuat bahtera, saya jadi berpikir apa yang ada di pikirannya Nuh. Mungkin waktu itu mungkin Nuh berpikir, Tuhan, saya ini bukan ahli kayu nih, saya bukan tukang kayu, saya bukan nelayan, mungkin saya nggak tahu perahu yang bahtera yang engkau maksud seperti apa, dan saya mungkin nggak kreatif gitu ya, nggak kreatif loh Allah. Tapi dia lakukan semua apa yang diperintahkan Allah, dan dia berhasil membuat bahtera yang menyelamatkan keluarganya, bahkan menyelamatkan berbagai jenis binatang di muka bumi ini dari air bah. Saya melihat kreativitasnya Nuh
adalah bentuk ketaatan dia. Karena kasihnya yang begitu besar, karena iman yang begitu besar kepada Allah Bapa. Dapatkah kita melihat diri kita di saat kita melakukan sesuatu juga seperti itu? Tuhan, saya nggak tahu gimana memulainya. Tuhan, saya nggak tahu harus gimana ya supaya bisa diterima. Saya tidak tahu, tetapi saya mau taat karena Tuhan yang memerintahkannya. Saya mau beriman karena saya melakukannya untuk Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya mengasihi orang-orang yang saya layani. Saya percaya kreativitas itu akan muncul, ide-ide itu akan keluar, dan Tuhan akan pakai apapun idenya. Tidak ada ide yang terlalu kecil, tidak ada ide yang terlalu tidak penting di hadapan Tuhan di saat kita membawanya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kreativitas adalah tentang saya, diri saya, dan ada di dalam saya. Karena Kejadian 1 ayat 27 berkata bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Di saat kita bisa melihat kita aja adalah bentuk kreativitas, orang melihat kita adalah kreativitasnya Allah dalam diri kita, kita tidak akan sembarangan melakukan apapun dengan tubuh kita ini. Kita adalah cerminannya Allah. Untuk mereka, untuk orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Allah bahkan. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari diri kita. Kreativitas tidak datang dari luar, tetapi kreativitas datang dari dalam diri kita. Elizabeth O'Connor, dia seorang penulis sudah lama, tahun 70-an, dia menulis satu buku judulnya 8 Day of Creation. Menarik, waktu saya cari-cari kenapa ya disebutnya 8 Days of Creation. Ternyata dia punya pemikiran seperti ini. Saat Allah menciptakan seluruh jagat raya bahkan manusia, dan dia berhenti di hari ke-7, di hari ke-8 lah manusia menjadi co-creator, menjadi teman, menjadi pencipta berikutnya untuk menciptakan yang lebih lagi dari Allah, dari apa yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Di saat Allah menciptakan selama 7 hari, di hari ke-8 Allah meminta kita untuk melakukan bagian kita untuk menjadi co-creator. Tangan kanannya Allah mencipta lagi dari apa yang sudah ada. Berinovasi dan mengusahakan segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Dan dia menulis satu bagian yang sangat menarik. Dia bilang seperti ini. Ketika kita belum menggunakan seluruh yang ada dalam diri kita untuk berkarya, kita nggak berusaha banget gitu ya, kita tidak akan pernah tahu apa itu bergumul. Dan kita juga tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah percaya bahwa sekali berkat diberikan itu adalah untuk selamanya. Saya jadi berpikir, ya, betapa bergumulnya Nuh harus mencari kayu yang Tuhan suruh, harus mengukur dengan begitu presisi, harus menghadapi orang-orang yang mencemooh dia. Sangat bergumul. Tetapi dia taat dan dia tahu dia adalah orang yang diberkati Allah dan berkatnya gak akan hilang untuk selama-lamanya. Di saat kita bergumul dengan Allah, di saat kita berjalan secara spiritual bersama Allah, kita tahu berkat Tuhan tidak akan pernah hilang. Di saat kita punya iman dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingat Pak Johan Setiawan di video tentang mengapa masuk seminari. Beliau berkata bahwa karena seminari menjadi bagian dalam hidup teman-teman untuk berjalan bersama Tuhan, berproses, bertumbuh, berubah bersama-sama dengan Tuhan, bergumul bersama-sama dengan Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, menikmati berkat-Nya. Walaupun badai topan, walaupun banyak halang rintang, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan itu untuk selamanya. Tapi di saat kita
mau bergumul bersama-sama dengan dia. Lalu dia lanjut juga seperti ini. Jika kehidupan sehari-hari Anda tampak buruk, jangan pernah salahkan hidup. Salahkan dirimu sendiri. Bahkan mungkin kita suka menyalahkan Tuhan. Tapi Elizabeth O'Connor bilang, salahkan dirimu sendiri. Katakan pada dirimu bahwa Anda tidak cukup pede, tidak cukup percaya diri untuk menghasilkan sesuatu. Karena bagi Allah tidak ada kemiskinan. Kemiskinan di sini bukan tentang materi, tetapi miskin secara spiritualitas, secara kognitif, secara pikiran. Ya, tidak ada kata miskin kalau kita peduli dan berusaha. Seringkali kita seperti itu, bukan teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Kita nggak pede. Seringkali kalau diminta apa-apa, aduh saya nggak kreatif, aduh saya nggak bisa, aduh apa gitu ya, saya hanya mungkin hanya butiran debu, mungkin seperti itu ya. Saking merendahkan diri. Hati-hati di saat kita terlalu merendahkan diri, kita mungkin menjatuhkan martabat Allah di dalam diri kita. Karena kita gambar dan rupa Allah. Tetapi Elizabeth O'Connor mengingatkan kita, dan saya percaya Allah juga mengingatkan kita, bahwa kita harus percaya diri. Bukan berarti over pede, tapi kita harus ada confident, harus ada percaya diri bahwa kita diciptakan Allah untuk pekerjaan baik, untuk kemuliaannya. Asal kita peduli, asal kita berusaha. Kalau kita berjalan dari lantai dasar perpustakaan naik ke atas, ada satu kata-kata firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang tertulis di tembok dalam bahasa Inggris yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Lakukan yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak perlu malu dan yang telah mengerjakan perkataan kebenaran dengan tepat. Saya akan menutup sesi tentang kreativitas ini dengan ayat ini. Karena setiap kali saya naik ke tangga, mau ke kantor saya selalu diingatkan dengan perkataan Allah tentang hal ini. 2 Timotius 2 ayat 15 ini. Pau, jangan pernah malu mengerjakan apa yang kau kerjakan saat ini. Pede, Tuhan besertamu. Tuhan berjalan bersamamu. Ini perjalanan rohanimu bersama Tuhan. Dan lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia saja. Berapa banyak dari kita yang selalu berpikir bahwa aduh, hanya seperti ini, cuman seperti ini. Mari stop berkata hanya, cuman, siapalah saya. Tapi mari saat ini kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saya punya DNA-nya Tuhan. Saya tahu saya orang berdosa, tetapi saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Karena bukti kasih saya kepada Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan, mengerjakan bagian saya. Dan saya mempersembahkan hidup saya menjadi persembahan yang harum, persembahan yang begitu kreatif, sehingga orang-orang bisa melihat Allah di dalam hidup saya. Semoga ini menjadi kekuatan kita untuk mengerjakan yang terbaik dari diri kita, dari apa yang kita punya, sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita kita tutup dalam doa. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, bukalah mata kami ya Tuhan, untuk melihat bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Yesus sendiri mati untuk kami. Dan biarlah kami gak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tetapi kami mau mengusahakan yang terbaik sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Membawa kabar baik untuk orang-orang sekeliling kami. Dan apapun yang kami perbuat, itu kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami orang-orang yang kreatif. Jadikan kami orang-orang yang inovatif, dan kami boleh menjadi dampak bagi sekeliling kami, sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Terima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan terus menolong dalam pelayanannya. Kiranya juga kebenaran firman Tuhan yang kita terima dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saat teduh bagi kita semua.